Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, untuk hari ini kita akan belajar mengenai tablet khusus. Tapi sebelum kita belajar mengenai materi tersebut, saya sarankan kalian mengingat kembali mengenai beberapa sinonim dari eksipien yang sering digunakan. Misalkan, ada Avicel, ada Vivapur, Afrotap, Start 1500G, PVP. Nah, di sini juga ada istilah PVPPA dan PVPP. Kemudian ada juga Kolidon VACL, Hypromelos, kemudian Explota Primogel, ini sering banget dipakai. Kemudian ada Agdisol, Kaposil, dan juga Carbopol. Di sini saya kasih nama lainnya, nanti kalian perhatikan gitu ya. Jadi dihafalkan, supaya nanti misalkan ada formula, kemudian menggunakan salah satu dari sinonim ini, kalian udah ngerti ini adalah apa gitu. Jadi kayak misalnya Avicel itu kan mereknya dari MCC gitu kan. Kemudian Vivapor juga. Oke, gitu. Dan ini juga Povidon, Copovidon, Crosspovidon. Nah, ini fungsinya juga beda-beda. Nanti mungkin kalian bisa cari di HOPE yang mana yang binder, mana yang disintegran, dan fungsi lainnya. Oke, kita memasuki pada kuliah. Jadi hari ini akan bahas mengenai tablet khusus. Ada 5, kita akan bahas sekilas saja karena sebenarnya ini membutuhkan 2 pertemuan. Harusnya ya, tapi di sini saya singkat saja. Jadi kita akan bahas mengenai effervescent, sublingual, bukal, chewable atau tablet kunyah, dan juga FTT. Nah, capaian pembelajarannya di sini yang penting kalian mengerti apa sih bedanya dari beberapa tablet tersebut. Jadi tahu tujuannya, karakteristiknya seperti apa, kemudian komponen penyusun formulanya, dan juga evaluasinya itu seperti apa. Nah, untuk yang capaian pembelajaran 2 dan 3, ini nanti kalian juga memerlukan pembelajaran mandiri untuk membedakan formulanya itu di mana dan juga evaluasinya itu apa saja. Oke, kita akan bahas 5 ini. Sebenarnya di luar dari ini masih ada lagi jenis lainnya, tetapi tidak kita bahas. Jadi langsung saja untuk yang pertama. Oh ya, sebelum itu, ini ada buku ya mengenai KIE cara menggunakan obat khusus. Jadi untuk pemakaian obat khusus ini ya berbeda dengan obat biasa. Ya, namanya aja obat khusus ya. Nah, kalian mungkin bisa buka ya buku dari Gema Cermat ini mengenai cara penggunaan obat. Sehingga kalau misalkan ada keluarga kalian atau pasien yang tanya, itu kalian bisa jelasin. Oke, kita akan memasuki yang pertama, yaitu tablet effervescent. Ini adalah contoh dari beberapa tablet effervescent, ada yang di Indonesia dan juga ada yang di luar negeri. Kalau yang di Indonesia, saya rasa kalian juga sudah sering lihat ya untuk ada CDR, kemudian Redoxon. Ini merek ya, memang sengaja saya tunjukkan merek ini supaya kalian familiar dengan beberapa contoh produk yang udah ada di pasaran. Kemudian ini kan intinya adalah vitamin. Kemudian di sini ada ibuprofen, acetaminophen, asetilcysteine, kemudian ada ibuprofen lagi, dan juga ini Berokani merek Indonesia ini. Isinya vitamin juga, ada rasa-rasanya gitu. Jadi perlu diketahui, contoh dari effervescent itu tidak hanya ini kan, mungkin kalian kebanyakan taunya ini, akan tetapi ternyata obat yang biasa digunakan untuk terapi juga banyak, seperti itu acetaminophen, ibuprofen, gitu ya. Nah, selain dalam bentuk tablet, itu effervescent juga diformulasikan dalam bentuk granul. Ini contohnya, tapi adanya di luar negeri, di Indonesia saya belum nemuin ya, merek Indonesia. Nah, ini bisa dilihat contohnya ada antacid, kemudian ada paracetamol. Nah, ini ada merek Panadol, tapi yang effervescent granul. Kemudian ini ada alkalizing, jadi ini bisa buat GoWood, ini juga buat UTI ini juga. Mungkin karena ada kandungan ini ya, asam dan basanya gitu, jadi digunakan untuk alkalizer. Nah, untuk tablet effervescent itu penggunaannya beda sama obat biasa. Ini kita juga sudah tahu semua. Jadi ini saya ambil di buku yang KIE tadi. Kalian mungkin kalau mau baca bisa silakan aja dibaca. Jadi kalau misalkan pakai effervescent berarti tabletnya dimasukkan ke dalam setengah sampai 1 gelas air putih, air biasa ya. Kemudian ditunggu sampai larut, diaduk dulu, kemudian minum sampai habis. Nah, ini yang sering dilupakan. Jadi kita bisa membilasnya. Jadi kita tambahkan air lagi ke dalam
gelasnya, kemudian untuk bilas gitu loh. Kemudian nanti langsung diminum lagi. Nah, untuk contoh sediaannya ini ada beberapa ini dari depan tadi sih, ada acetaminophen, ibuprofen, vitamin, asetilsistein. Effervescent itu artinya gelembung gas dari dalam cairan karena adanya reaksi kimia. Bentuknya dari effervescent itu bisa macam-macam. Tadi kalian sudah menemui ada tablet, granul, dan serbuk. Yang paling banyak adalah tablet dan granul. Untuk indikasinya bisa untuk terapi, suplemen, dan juga minuman. Ini kan ada reaksi kimia ya. Reaksi kimianya itu terjadi karena adanya ini senyawa yang bersifat asam dan juga basa, yaitu karbonat biasanya. Jadi asam dan karbonat ini dapat bereaksi dengan cepat jika ada air, maka akan melepas gas karbon dioksida. Nah, gas ini akan menyebabkan tabletnya mengalami disintegrasi sehingga ya jadi jadi pecah gitu, jadi hancur. Oke. Nah, bedanya sama tablet yang lainnya, kalau effervescent ya tentunya harus diluruskan dengan air. Kalau misalkan tablet kunyah, tablet biasa, tablet bukal itu kan tidak perlu ditambahkan air. Itu karakteristiknya. Kalau keuntungannya ini secara umum untuk tablet khusus itu hampir-hampir mirip. Kalian bisa lihat secara onset tentunya lebih cepat dibandingkan tablet konvensional. Ya jelas, kemudian ada bioavailabilitasnya lebih baik dan juga lebih mudah dikonsumsi. Jadi ini highlightnya ya, tablet khusus. Jadi misalkan pasien anak-anak gitu atau orang geriatri atau yang susah nelan itu kan akan lebih baik jika kita berikan tablet khusus, misalkan ini yang effervescent. Kemudian rasanya menyenangkan karena ada karbonasinya, bisa nutupin rasanya. Misalkan zat aktifnya kurang enak, stabilitasnya lebih baik, portabilitasnya juga, jadi ini mudah dibawa ya dibanding sediaan liquid kan dalam bentuk tablet. Dosisnya terukur tepat dibandingkan liquid. Ini keuntungan sediaan tablet memang seperti ini dibandingkan yang liquid. Jadi kan dosisnya jelas ya, 1 kali minum 1 tablet atau 2 tablet gitu. Itu kerugiannya karena ini bentuknya besar. Seperti kalian ketahui, kalau misalnya kalian lihat kayak CDR atau redoxon itu kan ukurannya besar. Jadi bahan yang dibutuhkan lebih banyak. Dan tentunya produksinya juga akan lebih susah ya karena bahannya lebih besar. Jadi kayak bobotnya juga enggak seperti tablet yang biasa. Stabilitasnya juga perlu diperhatikan karena ini pengemasannya khusus. Kalau kalian perhatikan, kan beda ya. Kalau tablet biasa kan di strip atau di blister. Kalau misalkan untuk effervescent ini biasanya kita tambahkan alufoil gitu, baru kita masukkan ke dalam kemasan primernya. Dan relatif lebih mahal dibandingkan dengan tablet konvensional. Ya, karena juga pembuatannya dan bahannya juga beda ya. Nah, effervescent tadi kan seperti yang dinyatakan bahwa merupakan reaksi dalam air di antara senyawa asam dan juga basa. Kalian bisa lihat pada dua reaksi tersebut. Jadi ini contohnya ya, asam sitrat ditambah natrium bikarbonat akan menjadi natrium sitrat. Dan ini tartrat ditambahin nabik, kemudian akan menjadi natrium tartrat. Dan tidak hanya ini ya, masih banyak lagi, misalkan asam oksalat dan lain-lain. Nah, ini kan produk akhirnya menghasilkan gas CO2. Gas CO2 ini tadi yang seperti saya nyatakan bahwa bersifat sebagai disintegran. Jadi mekanisme disintegrasinya ini terjadi karena kebentuk gas CO2. Jadi pada effervescent ini biasanya tidak menggunakan disintegran lagi karena kan sudah ada dari mekanisme ini. Nah, ini kalian perhatikan nanti akan ada yang namanya bilangan ekivalen. Jadi hal itu ditentukan dari seberapa banyak hidrogen yang didonorkan. Nanti saya akan bahas di belakang. Oke. Untuk formulasinya ini secara umum mirip seperti tablet biasa, akan tetapi secara umum ya, tapi ada bedanya. Sini ada komponen asam dan juga karbonat. Karena kan ini diharapkan dapat membentuk CO2. Kemudian di sini juga bisa kita tambahkan anti-foaming agent supaya busa yang terbentuk itu tidak terlalu banyak.
Nah, persyaratan dari excipientnya itu kita pengen kita lebih memilih yang memiliki kandungan air minimal dan kelarutan dalam air maksimal. Jadi outputnya kita pengen kandungan airnya tuh minimal di dalam tablet. Karena kalau misalkan banyak air ya pastinya akan terjadi reaksi ya antara yang basah dan juga yang asam. Dan kelarutannya kita pengennya yang maksimal dalam air. Ya, karena kan pelarutnya tadi menggunakan air. Jadi sebisa mungkin jangan pakai eksipien yang sifatnya hidrofob. Ini syarat pentingnya ya tadi. Oh ya, sama aja nih. Sudah saya bahas. Jadi kandungan airnya atau moisture content-nya, kandungan lembab itu pengennya yang rendah. Jadi kalau bisa pakai yang bentuk anhidrat. Tapi pakai monohidrat juga nggak masalah sih. Kemudian untuk kelarutannya ya kita harus cari yang sebisa mungkin yang soluble in water gitu. Ya, ini adalah sumber asam, seperti yang saya bilang, tidak hanya tadi contohnya kan sitrat ya, sitrat sama tatrat. Nah, di sini ada asam malic, garam asam, ada juga asam oksalat, dan lain-lain. Ini adalah beberapa sifatnya. Ini kalau yang untuk teks seperti ini nggak saya jelaskan, kalian mungkin bisa baca sendiri nanti gitu ya. Ini perbedaannya dari higroskopisitasnya. Kan tadi yang mempengaruhi adalah kandungan airnya juga ya. Kemudian untuk sumber karbonat ini ada macam-macam, ada sodium karbonat, potasium, sama kalsium karbonat. Yang sering dipakai itu biasanya ini, natrium bikarbonat dan natrium karbonat. Kalau misalkan yang ada produk yang dilarang atau kita pengen nggak mengandung natrium, maka bisa pakai kalium bikarbonat atau kalium karbonat atau bikarbonat. Jadi natriumnya kita ganti dengan kalium. Untuk binder yang digunakan sebisa mungkin yang larut air. Ya, tadi kan kita pengennya yang kelarutannya tinggi pada air gitu ya. Contohnya ada PVP, maltodextrin atau PEG 6000 ini sering dipakai dan sifatnya kalau PEG 6000 selain sebagai binder juga bisa sebagai lubrikan. Nah, untuk binder ini penambahannya tergantung dari metode pembuatan. Bisa kita tambahkan dalam bentuk kering maupun dilarutkan. Ya, ini kalian juga udah tahu kalau granulasi basah otomatis ya harus dilarutkan terlebih dahulu. Akan tetapi penggunaan binder pada tablet effervescent itu dapat beresiko memperlambat pecahnya tablet, di mana kita inginnya tablet itu kan mudah larut di dalam air, jadi dikasih air cepat langsung larut. Tetapi kalau misalkan tidak pakai binder, takutnya nanti malah rapuh gitu tabletnya. Jadi biasanya kita tetap pakai binder, tapi ukurannya kecil. Ini bisa juga kita menggunakan alkohol sebagai pelarut dari bindernya. Dan asam sitrat itu juga bisa bersifat sebagai binder. Jadi asam sitrat tinggal ditambah dengan alkohol itu juga bisa. Kalau misalkan kalian pengen zat aktifnya asam askorbat itu biasanya kita hindari pakai PVP karena dapat menyebabkan asam askorbatnya itu berubah warna. Jadi biasanya lebih direkomendasikan pakainya maltitol. Untuk lubrikan ini pada prinsipnya kita kan ingin yang water soluble. Sedangkan seperti kita ketahui magnesium stearat, asam stearat itu sifatnya adalah water insoluble atau tidak larut air. Makanya kita hindari gitu. Jadi kita pilih yang jenis lainnya, masih banyak. Kemudian untuk diluent ini biasanya bisa pakai, bisa juga nggak pakai. Jadi tergantung bobotnya berapa. Karena komponen terbesar dari tablet effervescent ini biasanya adalah sumber asam dan juga sumber basa. Untuk sweetener ini biasanya bisa dipakai sweetener dan flavor. Jadi untuk meningkatkan karakteristik rasanya dan warna, kemudian anti foaming juga kita bisa tambahkan seperti yang saya bilang untuk mengurangi pembentukan busa saat dilarutkan. Proses produksi dari tablet effervescent ini membutuhkan ruangan yang terkontrol karena kita tahu tadi effervescent ini sangat sensitif dengan adanya air gitu. Jadi harus dijaga humidity atau kelembapannya.
Dan peralatannya ini sama seperti pembuatan tablet lainnya, akan tetapi karena bobotnya lebih besar sehingga kita butuh alat yang kapasitasnya lebih besar. Biasanya untuk apalagi untuk cetaknya ya, ini pakai yang die-nya itu besar. Untuk metode pembuatan ini ada 3, ada granulasi basah, kering, dan kempal langsung. Ini kalau kempal langsung ya sama seperti biasa, granulasi basah berarti kan harus kita bikin granul pakai binder yang basah ya. Nah, di sini kita bedakan dulu granul asam dan granul basah. Kalau granulasi kering biasanya natrium karbonat itu ditambahkan bersama lubrikan. Ini adalah contoh dari metode granulasi basah. Prinsipnya sama seperti granulasi pada umumnya, pakai binder sedikit, kemudian asam dan karbonat dapat digranulasi masing-masing. Jadi asam basahnya sendiri, granulnya baru nanti dicampur. Dan ini cara yang digunakan atau pelarutnya ini bisa dari macam-macam. Jadi tergantung dari metodenya. Ini ada 3 metode dalam metode granulasi basah. Langsung aja kita bahas. Untuk yang metode panas, di sini kita nggak pakai cairan, akan tetapi kita pakai pemanasan. Ini namanya fusion method. Jadi campuran bahan effervescent atau kayak fase dalamnya gitu dipanaskan sampai pada titik leleh monohidrat sehingga kristal airnya itu dapat lepas. Ini misalkan kita pakai asam sitrat yang monohidrat gitu ya, itu kan masih ada kandungan airnya. Kemudian kita panaskan sampai suhu 100 derajat. Jadi harapannya airnya itu nanti dilepaskan. Nah, nanti granul itu akan terbentuk dari air yang sudah dipanaskan tadi. Nanti kan akan semakin membentuk massa lembab. Kemudian baru kita lanjutkan dengan proses selanjutnya. Nah, bedanya dengan yang dua ini menggunakan cairan. Ada cairan non-reaktif dan reaktif. Non-reaktif itu contohnya adalah etanol dan juga isopropanol. Prosedurnya sama. Kalau yang reaktif ini pakai air. Kenapa namanya reaktif? Karena ya kalau effervescent tadi seperti kita ketahui kalau kena air maka akan mudah bereaksi. Gitu. Jadi dari 2 metode ini yang sering dipakai itu adalah yang non-reaktif. Karena minimalisasi adanya interaksi ya antara air dan juga bahan-bahan lainnya. Tapi kalau misalkan mau pakai air ya boleh, tapi konsentrasinya sedikit, kemudian pengeringannya harus cepat untuk menghentikan reaksinya. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menghitung komponen asam dan karbonat. Jika kita mau bikin ada 1000 tablet. Tablet effervescent 1500 mg. Ini adalah formula. Kemudian yang warna merah ini PR-nya kalian mencari sumber basa dan karbonatnya itu berapa. Asam dan karbonat, maaf. Oke, ini yang warna hitam kita ignore dulu ya. Kita hitung dulu ini berapa gram. Jadi langsung dihitung aja. Ini kan totalnya 1500 mg, 1000 tablet dikali aja, kemudian dengan 1500 gram dikurangi ini totalnya kita tambahkan ya. Kemudian ketemu 680 gram. Nah, selanjutnya untuk menghitung 3 ini kalian harus tahu bagian atas ini. Komponen asam dan karbonat dihitung berdasarkan bobot ekivalen. Bobot ekivalen yaitu massa bahan yang akan menghasilkan reaksi dengan 1 mol ion hidrogen. Bobot ekivalen ditentukan dengan cara membagi bobot molekul bahan dengan jumlah ion hidrogen yang dihasilkan. Bingung ya? Kalau bingung kita lihat perlahan di sebelah kanan. Jadi, misalnya, tadi kan ada 3. Kita lihat kembali ya. Asam sitrat, asam tartarat, dan juga sodium bikarbonat. Asam sitrat, ini seperti kita ketahui rumus molekulnya 210. Ini yang monohidrat. Kalau yang anhidrat beda lagi. 190 kalau nggak salah. Nah, kemudian kita harus tahu bilangan ekivalennya berapa. Nah, gimana cara menentukan bilangan ekivalen? Kalau kalian lihat kata ini, bilangan ekivalen itu massa bahan yang akan menghasilkan reaksi dengan 1 mol ion hidrogen. Jadi berapa banyak ion hidrogen yang dihasilkan. Misalkan ini kalian bisa lihat asam sitrat ini kan ada H3, kemudian ada H5. Nah, di sini kan nanti asam sitrat itu akan bereaksi sama natrium bikarbonat dan menghasilkan natrium sitrat. Nah,
Natrium sitrat ini kan H-nya masih 5 ya. Berarti yang keluar hanya berapa? 3 kan? Itu. Jadi ini kan hanya yang 3 keluar itu diganti dengan natrium. Oke. Jadi bilangan ekuivalennya itu 3. Yang memberikan donor itu 3. Dan kita bisa menghitung bobot ekuivalen dengan cara membagi rumus molekul dan juga bilangan ekuivalen. Jadi tinggal ini dibagi dengan ini, ketemu berapa. Dan kalau yang sodium bikarbonat sama, jadi kan ini 1 ya, jadi H hidrogennya 1 yang bisa didonorkan berarti ya dibagi 1. Kemudian kalau asam tartarat ini kalian bisa perhatikan natrium hidrogennya 4. Berarti kan ini melepaskan 2. Jadi kalian bisa tinggal dibagi aja. Oke. Kalau masih bingung nanti bisa tanya saya untuk perhitungannya. Oke, kita sekarang sudah ketemu total bobot ekivalen dari 4-nya itu. Jadi dari ketiganya. Jadi kita bisa jumlahkan. Ingat tadi sudah, ini sudah. Tadi dijumlah. Coba kita lihat lagi. 70 tambah 84 tambah 75. 70 tambah 84 tambah 75. Oke, ketemu 229. Nah, kita tahu tadi bobotnya itu 680. Bobot ekivalennya ini 229. Jadi kita tinggal bagi aja. Gram coret, ketemunya bobot ekivalennya. Jumlah ekivalen maksud saya. Selanjutnya, ini kan tadi kita tahu bobot dari masing-masing asam dan basanya. Ini kan sudah diketahui, misalkan asam sitrat 70. Nah, ini kita tinggal kali aja dikali ini. Jadi kita coret, nanti ketemunya gram. Ini sama, ini 70. Oke. Gampangnya ini, nanti mungkin kalian harus pelatihan beberapa kali supaya bisa. Udah hafal gitu. Nah, untuk latihan ini ada juga, jadi mungkin kalian belajar identifikasi ini tuh apa, fungsinya untuk apa. Kemudian ini kalian hitung 3 sumber asam dan basanya. Di sini pakainya asam oksalat. Nanti kalian cari dulu reaksinya asam oksalat sama natrium bikarbonat itu seperti apa. Oke, itu tadi latihan perhitungan. Ini adalah contoh formulasi. Ini kalian bisa baca sendiri sih. Jadi saya kasih contoh aja deh satu. Misalnya ini antasid. Ini pakai asam sitrat, granul, natrium bikarbonat granul, ini powder, ini spray dried, dan air. Komponennya cuma 5 nih. Caranya yang pertama 1, 2, dan 4 ini dicampur. Jadi kalian perhatikan natrium bikarbonatnya ini ada 2, ada yang granul dan juga powder. Jadi 1, 2, 4 ini dicampur dulu, kemudian ditambah air. Tambah air ya, jadi basah. Jadi ini pakai yang cairan reaktif. Kemudian digranulasi, nanti kan kebentuk granul, kemudian di drying, dikeringkan, lalu ini regranul lagi, berarti ayak lagi, udah masukin ke dalam tumbler gitu, jadi kayak mixer gitu, kemudian ditambahkan yang nomor 3. Ini tadi 5 udah ya. Tambahkan nomor 3 sodium bikarbonat, terus di mix, terus sudah langsung dikompres. Jadi ini sangat sederhana, nanti terakhir dikasih aluminium foil. Kalian bisa lihat contoh lainnya. Ini ada asetil salisilat, kemudian ini ada sama, tapi ini untuk antasid analgesik, ini untuk dekongestan. Jadi ada yang granul, ada powder. Ini biasanya dicampurkannya pada tahap yang beda untuk granul dan juga powder. Oke, selanjutnya adalah evaluasi sediaan tablet effervescent. Sebenarnya saya pengennya kalian nanti mencari sendiri untuk perbedaan evaluasinya itu apa dari masing-masing tablet khusus. Tapi ini kasih hint aja ya. Jadi biasanya yang beda itu untuk effervescent itu ada kandungan air, derajat keasaman, kandungan CO2, waktu hancur, dan juga pH larutan. Kalau misalkan tablet biasa kan kita tidak menghitung pH larutan, kemudian kandungan CO2-nya berapa, atau derajat keasamannya itu berapa gitu. Untuk waktu hancur ini beda-beda tablet effervescent dan juga untuk tablet lainnya gitu. Nah, ini pengujiannya beda sih, volume yang dibutuhkan berapa, kemudian temperatur airnya berapa. Ya seperti kita tahu ya, untuk uji waktu hancur itu, baik uji waktu hancur maupun disolusi itu kan sebenarnya peraturannya beda-beda untuk masing-masing monograf. Nah, di sini ada di buku itu
membedakan volume dan juga suhunya berapa. Oke, kita lanjut ke tablet sublingual dan juga bukal. Ya, ini adalah contohnya yang sublingual. Jadi ini ada lorazepam, ada buprenorfin, nitrogliserin, ISDN seperti kalian sudah tahu. Kemudian untuk yang bukal ini ada prochlorperazine dan juga metiltestosteron. Nah, kalau tablet sublingual itu sangat terkenal ISDN ya contohnya. Jadi untuk chest pain kan kita pengennya onsetnya yang cepat, mekanismenya cepat, langsung efeknya cepat. Jadi biasanya diformulasikan dalam bentuk sublingual, di mana di sublingual ini banyak pembuluh darah, jadi langsung diabsorpsi. Sedangkan untuk bukal kebanyakan ini adalah untuk hormon replacement terapi. Jadi misalkan ini ya pakai metiltestosteron itu biasanya diformulasikan dalam bentuk tablet bukal. Nah ini untuk pemakaiannya mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Intinya kalau kita KIE ke pasien, letakkannya di bawah lidah, kemudian kalau bukal di sampingnya gitu. Jadi banyak pasien, ya nggak banyak sih, maksudnya ada beberapa pasien pakai ISDN tapi nggak tahu kalau itu harus dipakai di bawah lidah gitu. Jadi kita perlu melakukan KIE ke pasien. Untuk karakteristiknya, tablet sublingual bukal itu sama-sama diletakkan di rongga mulut, dapat terurai oleh enzim saluran cerna. Tablet dirancang agar tidak mudah hancur, jadi memang nanti di sini kita tambahkan binder yang lebih banyak dibandingkan kayak tadi effervescent gitu ya. Nah, ini dirancang agar tidak menstimulasi saliva. Jadi biasanya kita tidak pakai perasa. Dosisnya kecil, waktu retensi terbatas, dan luas permukaannya sangat terbatas untuk terabsorpsi. Ya memang karena kan rongga mulut ini kan kecil ya, jadi permukaan untuk absorpsinya itu terbatas. Keuntungannya cepat onsetnya, jadi langsung masuk ke peredaran darah karena ada banyak pembuluh darah di sekitar situ. Hindari first fast metabolism, iya karena beda dengan rute oral. Dia menghindari variasi bioavailabilitas yang menyebabkan pelintasan lambung. Iya kan kita tahu kalau misalkan rute oral itu banyak sekali variasi atau faktor yang mempengaruhi dalam absorpsinya. Untuk kerugiannya, luas permukaan absorpsi terbatas dan waktu retensi dalam rongga mulut terbatas. Makanya dosis sediaannya kecil. Nggak bisa yang tabletnya besar, dosisnya besar. Seperti itu. Untuk pembuatan tablet sublingual ini ada dua cara yang sering dipakai. Yang pertama adalah cetak, molded, dan juga yang satunya kempa atau kompres. Kalau molded secara umum gambarnya seperti ini. Jadi misalkan ini cairan, adonannya, jadi massa tablet agak basah gitu ya. Kemudian dicetak, di mold gini, dimasukin ke dalam cetakan, dimasukin ke tray untuk dikeringkan. Kemudian nanti kita buka, terus ya sudah jadi tabletnya. Langsung di blister. Contoh yang molded, mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Contoh aja ya. Jadi tekan ini kan ada powder, jadi kita campur dulu. Ini screen berarti diayak dan juga di blend, dicampur, kemudian kita tambahkan dengan alkohol air. Jadi supaya moist ya, supaya basah gitu. Kemudian kita molding gitu aja. Ini juga sama, jadi kita campur dulu, kemudian kita tambahkan alkohol air dan juga kita molding. Untuk kompres, ini beda sama yang tadi. Bedanya adalah ini nggak pakai tadi etanol air. Jadi langsung saja kita campur, kemudian kita kompres atau cetak. Kempa. Ini juga sama. Tapi ini ada tahapnya dulu. Tuh, jadi misalkan yang kalsium stearat ini ditambah terakhir. Kan ini berikan itu. Nah, ini contoh yang tablet bukal. Bedanya keuntungannya untuk sublingual dan bukal. Kalau sublingual itu lebih ditonjolkan karena dapat menimbulkan respon yang cepat, sedangkan untuk yang bukal ini biasanya lebih bagus untuk yang hormon replacement terapi. Dan nanti kalian bisa cari, kenapa kok HRT bagusnya dipakainya untuk tablet bukal. Bentuknya ini bisa macam-macam, bisa flat atau ada kayak elips atau bentuk kayak kapsul. Ini bisa aja kalian lihat gambar sebelah kiri kan bentuknya
beda ya, nggak gini. Karena ini diletakkan di antara pokoknya di deket pipi gini kan. Jadi kan harus biar mudah gitu. Kalau misalkan sama-sama cembung gini nanti takutnya malah susah nempel. Nah, ini contoh tablet bukal yang metiltestosteron, ada metiltestosteron, lactosa, sukrosa, akasia, talak, magnesium stearat, air. Cara bikinnya di mix kemudian diayak, di mix diayak tuh untuk membuat granul, kemudian kita moist, mungkin kita bisa tambahkan air, kemudian diayak lagi, diturunkan ukurannya, terus saya ulangi ya. Jadi ini obat sama excipientnya kan diayak dulu. Habis itu kita campur, terus kita tambah air. Kemudian ke bentuk massa basah kita ayak gitu sehingga dapat granul basah. Kemudian kita keringkan, nanti dapat sudah granul kering. Kemudian udah kita ayak lagi, kemudian kita campur dengan lubrikan dan kompres. Kerja. Nah, biasanya untuk tablet bukal, biasanya loh ya, tapi bisa aja pakai itu ada yang ditambah dengan pewarna perasa. Tetapi kalau kita tambah pewarna perasa itu dapat menginjus pengeluaran dari saliva, meningkatkan alirannya. Maka biasanya ada juga yang tidak pakai perasa, kayak rasa atau pemanis seperti itu, karena tadi karakteristiknya kan kita inginnya tidak menginduksi pengeluaran dari saliva. Oke, itu tadi untuk evaluasinya nanti kalian bisa cari sendiri. Ini ada kaitannya dengan kemampuan mukoadhesifnya gimana untuk tablet tadi ya, sublingual atau bukal. Kemudian profil kinetiknya gimana kalau misalkan pakai rute sublingual. Kemudian kemampuan menyerap airnya gimana dan lain-lain. Nanti kalian bisa cari. Kita lanjutkan untuk yang tablet kunyah atau chewable. Ini contohnya. Ini saya rasa sudah sering lihat ya, ada antacid, vitamin C ada, kemudian didanosin, masih ingat didanosin itu apa? Antacid, ini osteokal untuk osteoporosis, kemudian ada ginger juga ada nih, X herbal, dan ada albendazole. Jadi tablet kunyah tidak hanya vitamin C dan juga antacid ya, kita tahu tadi ada contoh lainnya. Ini ada ini. Dan antibiotik juga. Oh iya, antibiotik erythromycin ini ada yang chewable ya, kalau kalian tahu Erisan B, sering merek Erisan B yang strawberry itu buat anak-anak biasanya. Tablet kunyah cara makanya ya biasa, ya tinggal dikunyah gitu. Biasanya tidak mengandung disintegran kalau tablet kunyah. Jadi sama seperti yang effervescent ini nggak pakai disintegran karena kan kita langsung kunyah gitu. Di pasiennya ini diminta untuk kunyah, jangan sampai tablet kunyah ditelan karena ini nggak ada disintegrannya, nanti lama untuk hancurnya. Ini didesain untuk dihancurkan secara cepat, jadi pakai mekanik kunyah, kemudian inginnya ya cepat terdisintegrasi, dikunyah, dapat terdisolusi di cairan mulut, kemudian punya rasa warna tertentu, biasanya untuk anak-anak ya. Karakteristiknya itu pasti rasanya enak. Yang enggak pasti sih, ada juga yang antacid tapi rasanya kurang enak. Tapi kita pengennya ya rasanya enak, enggak pahit gitu. Bentuknya halus setelah hancur. Jadi jangan sampai kayak kayak kasar terus melukai dari lidah kita gitu. Untuk keuntungannya, bioavailabilitasnya tentunya lebih baik. Ini sama seperti keuntungan tablet khusus pada umumnya, nyaman. Nah, ini keuntungannya dibandingkan effervescent, kita tidak perlu menambahkan air. Dosisnya tepat dibanding liquid ya. Untuk anak-anak stabilitasnya lebih baik dibandingkan tablet biasa. Maksud saya dibandingkan liquid. Kemudian zat aktif itu kalau rasanya pahit, dosis tinggi itu susah dibuat tablet kunyah. Karena kan tadi tablet kunyah karakteristiknya pengennya rasanya yang enak. Kalau misalkan pahit itu agak susah. Dosis tinggi juga susah karena biasanya nggak besar tabletnya, tidak sebesar effervescent. Ini adalah beberapa aspek yang dapat diperhatikan dalam pembuatan tablet kunyah. Ada banyak, saya akan fokus ke organoleptik aja. Karena tadi pengennya punya beberapa rasa yang enak. Untuk
pemanis bisa macam-macam. Manitol ini yang alami bisa pakai licorice, bisa pakai sucrose dan lain-lain. Kalau untuk yang sugar free itu bisa pakai xylitol. Flavor untuk rasanya tentunya ya kita pengennya sesuai dengan warnanya gitu ya. Kalau misalkan dan juga ini ya peruntukannya. Misal kalau antacid itu biasanya pakainya mint. Nah kalau nah ini sama ya kali ini. Kalau antacid rasa coklat ya boleh aja sih gitu. Tapi ini kan biasanya pakainya mint. Kemudian misal vitamin C itu ya berarti warna rasanya rasa orange seperti itu. Atau yang warna merah, kalian pakai pewarna merah ya rasanya rasa strawberry, agak acid gitu. Jadi ya intinya harus samalah antara warna dan juga rasa. Jangan sampai rasanya strawberry warnanya hijau gitu kan kurang match. Nah, ini pewarna bisa dibaca sendiri. Jadi pewarna ini sebenarnya salah satu tujuannya ya. Jadi bukan cuma untuk memperbaiki, bukan cuma biar bagus gitu. Tapi ini untuk identifikasi juga. Jadi kan tiap pabrik itu biasanya beda ya. Jadi saya perhatikan aja untuk vitamin C. Yang vitamin C warna kuning aja ini beda-beda. Ada yang kuningnya bagus, ada yang agak ada dotnya gitu, kayak bintik-bintiknya, ada yang agak orange. Nah, itu kan bisa sebagai identitas dari produk. Dan untuk pembuatan dari tablet kunyah itu ada macam-macam, ion exchange, solid dispersion, dan lain-lain. Kalau kalian ngambil TA ini baru kalian belajar lebih detail tentang tadi masing-masing. Yang secara umum bisa pakai granulasi basah. Ini ya, saya akan bahas yang ini aja. Sama ini sekilas. Granulasi basah ya sama, jadi untuk menutup rasa taste masking. Kemudian kalau granulasi basah tentunya yang kita perhatikan adalah bindernya. Bindernya bisa pakai yang ya, macam-macam sih, sama seperti tablet biasanya. Untuk asam ascorbat biasanya bisa pakai etil selulose. Kemudian selain binder yang diperhatikan juga ya rasanya. Disintegran ini perlu karena ini pakai granulasi basah, tapi sedikit biasanya. Nah, untuk pengeringannya ini bisa pakai yang top spray dan juga bottom spray. Ini arahnya aja sih. Jadi ini dari atas, sedangkan yang ini dari bawah. Untuk contohnya ini ada yang antacid chewable. Jadi pertama kita campur aluminium hydroxide, kemudian mannitol dan juga sakarin. Campur dulu, kemudian kita tambahkan pelarut ini, sorbitol. Jadi ini solution ya. Jadi sampai membentuk massa basah, kemudian kita ayak gitu hingga membentuk granul, dan ya seperti biasa dikeringkan. Kemudian kalau udah jadi granul kita tambahkan rasa mint, kemudian magnesium stearat sebagai lubrikan. Kemudian kita press. Contoh lainnya ada asam ascorbat, mungkin kalian bisa baca sendiri. Ini pakai granulasi basah juga. Ini pelarutnya pakai etil selulose. Kemudian yang kedua yang sering dipakai juga ada mikroenkapsulasi. Intinya adalah mencampur kita membuat obat dulu dalam terenkapsulasi, kemudian baru dicampur sama eksipien lainnya. Jadi pakai penyalup gitu. Jadi misalkan untuk mikrokapsulnya ini ada acetaminophen disalut sama cellulose wax, kemudian baru ditambah dengan eksipien lainnya. Oke, kita lanjut. Yang keempat yaitu FDT. FDT ini namanya aja fast disintegrating tablet. Jadi tablet yang terdisintegrasi sangat cepat di mulut. Contohnya ada ini clonazepam, etoricoxib, kemudian ada apa lagi? Cetirizine dan Centron. Oke. Jadi kebanyakan FDT ini buat pasien gangguan jiwa gitu. Nanti kita lihat. FDT, fast disintegrating tablet, nama lainnya tuh ada macam-macam. Ada dispersing, ada dissolving,
ada juga mouth dissolving atau dispersible tablet. Intinya adalah FDT itu sediaan padat tablet yang terdispersi atau larut secara cepat di rongga mulut tanpa butuh air. Atau dapat menghasilkan larutan atau suspensi apabila dilarutkan dengan air. Jadi ada tipenya ada dua. Jadi bisa yang langsung larut di dalam mulut atau bisa kita kasih air sedikit. Bisa tanpa air atau dengan air. Karakteristiknya itu tidak membutuhkan air atau bisa saja membutuhkan air dalam jumlah yang sangat sedikit. Ini dapat hancur dalam waktu singkat, rasanya biasanya enak, dapat menutupi rasa pahit, dan mungkin ada residu dan memiliki kekerasan yang cukup. Jadi ini tantangannya di FDT ya, karena kan kita inginnya cepat disintegrasi, akan tetapi ya seperti kita ketahui tablet juga butuh standar kekerasan tertentu karena takutnya kalau terlalu rapuh maka saat distribusi ya akan mudah rapuh, pecah gitu. Untuk keuntungannya kurang lebih sama seperti tablet lainnya, jadi bioaf-nya lebih bagus, nyaman, tidak perlu air, dosis lebih tepat dibanding liquid. Nah, dapat digunakan untuk pasien yang susah nelan atau pasien gangguan jiwa karena seperti kita ketahui pasien gangguan jiwa kan suka ngumpetin obat ya di bawah lidah gitu. Jadi kita bisa kasih ini. Nah, dia nanti nggak nyadar bahwa obatnya lama-lama larut sendiri. Stabilitasnya lebih baik dibanding liquid. Jadi kurang lebih sama seperti tablet lainnya. Kekerasan kalau terlalu rendah maka bisa rapuh. Metodenya ini rumit dibanding tablet konvensional. Metodenya aja ada patennya gitu. Nanti kita akan lihat di belakang. Tantangannya ini tadi ya kekerasan, waktu hancurnya ya, karena kan kita pengennya larut dalam waktu tertentu, biasanya ada yang pakai 40 detik, 30 detik. Taste masking ya harus rasanya harus enak ya. Nah, mouthfeel juga stabilitas sama cost-nya. Cost-nya ini ya menantang juga karena prosedurnya itu teknik metode pembuatannya juga tidak mudah gitu. Formula di sini yang beda kalau kita pakai metode dengan, jadi metodenya nanti kan ada macam-macam. Salah satunya adalah dengan cara menambah disintegran atau kita bisa pakai super disintegran gitu. Oke, kemudian kita juga bisa pakai polimer untuk test maskingnya, menutupi rasanya itu. Prinsipnya kita memaksimalkan porositas, jadi biar cepat terdisintegrasi. Dan menambah disintegran, menambah excipient yang sangat larut air karena pengennya cepat larut. Kemudian kita inginnya tabletnya rasanya enak. Untuk disintegran, mengingat kembali mekanismenya secara umum ini ada 3. Saya akan bahas dari yang bawah dulu. Disintegran itu, proses disintegrasi bisa terjadi dengan cara memproduksi gas ketika tablet kontak dengan air. Ini contohnya effervescent. Makanya di effervescent itu biasanya tidak pakai disintegran. Selain itu yang sering kita pakai misalkan saat praktikum ya, ini ada 2. Yang pertama mekanismenya dengan cara meningkatkan porositas dan keterbasahan dari matriks tablet sehingga cairan GI tract penetrasi ke dalam matriks tablet hingga terjadi pemecahan. Contohnya adalah starch, microcrystalline cellulose atau sodium bicolat. Mekanisme yang kedua adalah swelling. Jadi beda ya. Yang pertama adalah meningkatkan porositas dan keterbasahan. Yang kedua adalah swelling. Jadi kalau misalkan ada cairan aqueous, nanti akan terjadi swelling. Kemudian nanti akan terjadi proses disintegrasi. Saya rasa ini biasanya dijelaskan saat formulasi atau preformulasi. Dan atau kalian bisa baca sendiri buku fast track, itu ada. Nah, ini contohnya sama SSG. Ini ada Carmelos, Crospovidon. Tadi ingat ya, Crospovidon nama lainnya apa? Waktu slide yang awal banget nih. Kemudian ada preglutinized starch atau starch 1500G tadi. Ini mengingat kembali aja ya bahwa disintegrasi itu beda dengan disolusi. Kalau disintegrasi berarti dari tablet menjadi granul. Dari granul bisa terjadi deagregasi, jadi menjadi partikel yang lebih kecil. Di mana granul dan juga partikel yang lebih kecil ini dapat mengalami disolusi atau larut di dalam media tubuh kita. Kemudian nanti akan diabsorpsi oleh tubuh dan akan masuk ke pembuluh darah.
Jadi untuk FTT ini yang paling penting adalah proses disintegrasinya. Ini mekanismenya aja sih. Ini sebenarnya kalau kalian sudah paham sih, saya rasa sudah paham ya kan. Misalnya swelling ini kan berarti jadi mengembang. Tuh. Dan ini ada wicking, jadi ada yang mengambil air seperti itu. Contoh disintegran lainnya ini PVP, starch, kalian bisa baca. Jangan lupa nama lainnya ya, Sota, Primogel, Actisol. Nah, kapan kita pakai FTT? Ini biasanya, yang saya bilang, untuk tadi ya pasien gangguan jiwa. Selain itu juga bisa untuk pasien pediatrik dan geriatrik. Jadi untuk tablet khusus ini biasanya tujuannya sama sih, biasa untuk pasien geriatrik dan juga pediatrik. Pasien susah nelan, tidak patut minum obat, atau geriatrik depresi, nggak mau minum diet padat, atau punya alergi, dibanding minum sirup, lebih mending pakai FTT. Tadi kan ada cetirizine. Kemudian atau pasien yang habis terapi radiasi, tapi dia takut nelan obat gitu. Dan atau schizofren, tadi yang saya bilang, dan pasien yang mudah mual gitu, atau akses airnya sedikit. Terus teknik pembuatannya ini ada macam-macam. Ada penambahan disintegran, freeze drying, molding, sublimasi, spray dry, dan lain-lain. Mungkin ini bisa dibaca lebih detailnya. Yang paling sering yang saya tahu ini yang penambahan disintegran. Jadi kita bisa pakai super disintegran. Karakteristiknya mirip seperti tablet yang biasa, kan, tetapi disintegrannya lebih besar, jadi konsentrasinya. Kemudian untuk kekerasannya itu lebih rendah, variabilitasnya juga kita setnya agak lebih tinggi karena takutnya kita setnya lebih tinggi. Ya, variabilitasnya jangan sampai terlalu keras gitu, tapi jangan terlalu rapuh. Pokoknya masih kurang dari 1%. Ini nanti bisa dibaca aja untuk contoh-contoh dari teknologi pembuatan FTT. Ini contoh-contoh yang sudah yang telah digunakan. Misalkan kita mau bikin apa ya, risperidone, itu bisa pakai mannitol aspartam gitu. Pakai teknologinya spray dry dan kompresi. Waktu disintegrasinya kurang dari 30 detik. Jadi ini beda-beda, ada 85, 50, 17 gitu. Ini yang sudah ada di pasaran. Ini ada yang teknologi yang sudah dipatenkan, namanya ada Zidis, Orasoft, Durasoft, seperti itu. Jadi untuk FTT ini memang banyak sekali sudah dikembangkan teknologinya. Makanya biayanya juga tidak mudah. Ini contoh produk yang sudah di pasaran, ada ibuprofen juga ternyata. Tadi kan contohnya ada clonazepam ya. Oke, itu saja kuliahnya. Jadi nanti kalian apa ya, pelajari kembali. Tadi tujuan pembelajarannya ada 3, yaitu kita tahu tujuan dan juga karakteristik dari masing-masing tablet. Dan juga yang kedua adalah kalian tahu formulanya apa saja. Kemudian yang ketiga adalah evaluasinya. Nah, nanti bisa belajar mandiri bedanya di formulanya apa dan juga evaluasinya. Tapi secara umum tadi kan saya agak-agak ngasih hint ya. Misalkan kayak FTT ini pakai seperti disintegran. Kemudian effervescent biasanya tidak pakai disintegran. Tablet kunyah juga nggak pakai disintegran. Kemudian untuk evaluasinya tadi sudah saya kasih contoh yang effervescent, ada kita ngukur derajat keasaman, kemudian pH larutan kayak gitu. Dan untuk yang sublingual tadi ada untuk uji mukoadhesifnya, kemampuan mukoadhesifnya seperti apa. Kalau FTT juga tentunya yang paling penting ada waktu hancurnya, dan juga nanti kalian cari kemampuannya untuk diabsorpsi dengan air itu gimana. Oke, itu saja kuliahnya. Kalau kalian mau belajar lebih lanjut bisa buka ebook ini, sudah saya screenshotkan, ada di Anso. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.